let your head down. Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwind. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama membahas materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia, yang meliputi subtema 1, organ gerak hewan, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dan KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, kalian harus tahu dulu pengertian dari ide pokok, fungsi dari ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Pengertian ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan fungsi dari ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Caranya adalah dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut, dan inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Untuk selanjutnya, silahkan disimak dan kalian baca sebuah teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, anak-anakku sekalian, sudahkah kalian membaca teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan tersebut? Kalau sudah, mari kita simak bersama. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan tersebut terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Perlu saya ingatkan kembali bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sebagai contoh, mari kita baca paragraf pertama pada bacaan tersebut.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf pertama tersebut dapat kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf di atas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Untuk latihan, mari kita baca paragraf yang kedua dari teks tersebut. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, dari paragraf tersebut, coba anak-anak sekalian, kira-kira menurut kalian, apa ide pokok dari paragraf yang kedua dari teks organ gerak manusia dan hewan? Tepat sekali. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Dan selanjutnya coba kalian tentukan kalimat pengembang dari paragraf tersebut. Benar, kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk asesmen dari video pembelajaran kali ini perlu Bapak beritahukan. Asesmen akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, asesmen atau penilaian aspek pengetahuan yang akan Bapak berikan sebanyak 3 kali asesmen, yaitu asesmen 1 meliputi materi yang ada di subtema 1, asesmen kedua meliputi materi yang ada di subtema 2, dan asesmen ketiga meliputi materi yang ada di subtema 3. Dan yang kedua adalah asesmen atau penilaian aspek keterampilan. Untuk aspek keterampilan, silahkan simak teks yang berjudul "Siput Bukanlah Hewan Lemah". Dari teks tersebut, silahkan kalian kerjakan, yaitu temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Dan yang kedua, buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari.
Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Dan paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Tugas kalian yaitu mengembangkan ide pokok atau kalimat utama tersebut menjadi sebuah paragraf. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.